saudaraku, jumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup yang kami tempuh. Yang saat ini penyertaan-Mu kami rasakan melalui firman yang kami dengar dan renungkan bersama. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan diambil dari Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Saudaraku, mungkin saudara pernah mendengar ilustrasi yang menceritakan tentang proses molting atau metamorfosis yang dialami oleh seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali bisa mencapai usia 70 tahun. Dan pada usia 40 tahun, dia mengalami proses molting, yaitu proses di mana dia itu harus mengalami 150 hari yang menyakitkan, di mana dia itu akan memilih tempat di atas tebing dan kemudian melewati proses 150 hari yang menyakitkan, di mana dia akan mencabuti bulu-bulunya supaya tumbuh bulu yang baru, dan dia itu akan melepas cakar-cakarnya yang mulai rapuh dan kemudian digores-goresnya ke tebing supaya bisa tumbuh cakar yang baru. Demikian juga paruhnya, itu akan digoreskan ke cadas sehingga paruh itu lepas dan tumbuh paruh yang baru. Dan kalau seekor Raja Wali bisa melewati 150 hari yang menyakitkan itu, maka dia akan muncul menjadi burung Raja Wali yang baru, dengan sayap yang baru, dengan cakar yang baru dan paruh yang baru. Dan untuk itu dia bisa menjalani hidup 30 tahun lagi. Saudaraku, kisah itu dulu seringkali saya pergunakan untuk memotivasi orang ketika orang di dalam proses yang menyakitkan, supaya dia tetap memiliki semangat, supaya dia tahu bahwa proses yang sedang dia alami itu akan berujung pada sesuatu yang jauh lebih baik, akan memunculkan dia menjadi pribadi yang kuat dan siap untuk menghadapi hari yang baru dan tantangan yang baru. Tetapi secara sains, secara biologi, apakah memang demikian? Ketika saya membacanya, ternyata tidak demikian. Ternyata itu adalah kisah motivasi yang sering kali dipergunakan di dalam khotbah-khotbah dan ilustrasi untuk memotivasi dan untuk menyemangati orang yang sedang di dalam proses perubahan. Tetapi secara sains, secara biologi, ternyata burung Raja Wali tidak mengalami proses usia 40 tahun dulu, baru kemudian sayapnya itu akan berganti. Dan demikian juga proses pergantian cakar dan paruhnya tidak terjadi secara demikian. Tetapi proses perubahan yang dialami oleh burung Raja Wali itu terjadi setiap tahun, dan itu terjadi secara bertahap, di mana bulu-bulunya itu akan rontok helai per helai, satu demi satu, dan kemudian dalam waktu 1 tahun itu bulunya itu akan menjadi bulu yang baru. Demikian juga kuku atau cakarnya itu seperti kuku manusia yang mengalami pertumbuhan setiap hari. Sehingga
Kita bisa membayangkan kalau seekor Raja Wali harus cakarnya dan paruhnya lepas dulu, baru dia itu akan mengalami proses perubahan, maka burung Raja Wali itu akan mati karena dia tidak bisa makan. Tetapi ternyata kita bisa melihat proses perubahan yang dialami oleh burung Raja Wali itu terjadi setiap tahun dalam proses yang bertahap hari demi hari. Dan rupa-rupanya seperti itu pula lah yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tidak perlu kita itu menunggu batas waktu usia tertentu baru kita itu mengalami transformasi atau perubahan hidup. Tetapi perubahan hidup itu bisa kita mulai setiap waktu, setiap hari. Sebagaimana juga dikatakan oleh firman Tuhan yang lain di dalam Mazmur, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Dan saat ini kita bisa melihat di dalam ayat firman Tuhan hari ini, Mazmur 103 ayat 5 di situ dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Saudaraku, kita akan mengalami proses perubahan, kita akan mengalami proses transformasi, kita akan mengalami proses metamorfosis ketika di dalam kehidupan kita setiap hari kita mampu merasakan kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan setiap hari. Ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kepuasan sejati kita. Sebagaimana dikatakan bahwa Tuhanlah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini kebaikan Tuhan itu dinyatakan melalui penyertaan, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari. Dan manakala kita itu meresapkan kebaikan Tuhan itu setiap waktunya, kita itu akan mengalami perubahan hidup. Yang semula kita berputus asa, semula kita kehilangan harapan, kita bisa kembali menemukan pengharapan ketika kita tahu bahwa sumber kekuatan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber kepuasan jiwa kita itu adalah Tuhan. Dan kita juga bisa melihat bahwa yang memulihkan semangat kita itu adalah Tuhan. Sebagaimana Dia mengatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Sebab Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudaraku, kita akan mengalami proses perubahan dalam hidup, dari yang putus asa menjadi kembali bersemangat, dari yang kehilangan pengharapan kembali menemukan pengharapan. Hanya manakala kita mampu menemukan dan merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Dan tidak perlu menunggu usia tertentu, tidak perlu menunggu momen tertentu, tetapi setiap hari bisa kita jadikan sebagai momen perubahan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memancarkan kebaikan, memancarkan semangat yang baru setiap hari, memancarkan semangat muda, memancarkan kecantikan, keanggunan, kegantengan yang setiap hari kita nyatakan, yang kita pancarkan karena kondisi jiwa kita, hasrat hati kita yang selalu dipuaskan oleh kebaikan Tuhan. Dan karena itu, mari saat ini, hari ini, kita penuhi hati kita penuhi jiwa kita penuhi hasrat kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan melalui pengampunan yang Dia berikan, melalui kesediaannya untuk menyembuhkan segala penyakit kita, baik penyakit hati kita
maupun penyakit fisik kita. Kita boleh benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang beserta dengan kita, sehingga kita boleh tampil menjadi baru seperti Raja Wali. Biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menumbuhkan semangat baru, semangat muda seperti Raja Wali. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menyadari bahwa proses perubahan hidup kami tidak harus kami nantikan dalam usia tertentu kami. Tidak harus kami nantikan dalam momen-momen tertentu dalam hidup kami. Tetapi proses perubahan itu dapat kami mulai setiap hari. Sebagaimana kebaikan-Mu yang Kau nyatakan setiap hari bagi kami, biarlah kami juga boleh menjadikan itu sebagai sesuatu yang memuaskan hasrat jiwa kami. Sehingga kami selalu memiliki semangat yang baru di dalam menjalani hidup ini, sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Bahkan kadang-kadang ketika kami diperhadapkan pada situasi yang membuat kami menangis, membuat kami berputus asa, membuat kami kehilangan harapan. Saat ini kami boleh menemukan kekuatan di dalam firman-Mu. Ajar kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga kami boleh selalu tampil menjadi orang percaya yang terus memiliki semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.